Perkenalkan, nama saya Pak Slamet dari Dusun Demakan RT 03 RW 11 Desa Banyu Biru, Kecamatan Banyu Biru. Untuk nama usaha saya adalah Renita, terkenal dengan Renita Enceng Gondok. Renita adalah kita ambil daripada nama depan anak saya yang pertama. Itu di tahun 2000 kita mulai merintis ini. Rawapeni terkenal dengan enceng gondoknya. 2.700 hektar dulu tertutup dengan enceng gondok yang barangkali belum banyak dimanfaatkan. 97-98 krisis moneter. Saya pernah bekerja di salah satu home industri, yaitu pembuatan sepatu dan sandal tapi dari kulit. Karena adanya krisis moneter, saya adalah salah satu orang yang kena korban PHK. Ilmu yang saya dapat dari bekerja di salah satu home industri, kita alihkan dari bahan baku kulit mencoba untuk bahan baku enceng gondok karena enceng gondok melimpah. Tahun 99 saya mendapat juara umum untuk lomba kreativitas khas Kabupaten Semarang. Mulai dari itu kita tekuni untuk usaha kerajinan enceng gondok ini. Kalau produk sudah ratusan ya yang kita buat, mulai dari harga yang termurah 5.000 sampai harga yang jutaan sudah pernah kita buat, dan beraneka ragam bentuk karena kita harus benar-benar mengikuti pasar yang diminta oleh konsumen juga. Ada sandal, ada tas, ada kotak tisu, ada kursi, ada box, ada tas, topi, ya, tempat buah, laundry, keranjang, placemat, macam-macam tempatnya. Jadi segala bentuk produk yang ada hubungannya dengan baik di rumah tangga, aksesoris dan lain sebagainya itu pernah kita buat. Kalau sebelum pandemi kita pernah juga ke luar negeri, tetapi setelah pandemi ini kita masih lokal ya di wilayah Semarang, Jabodetabek, Bali, luar Jawa juga Kalimantan, Sumatera, NTB. Kalau selama ini yang dipesan sih lebih ke laundry bag, tempat buah, placemat itu untuk alas makan, kotak tisu, tas juga lumayan bagus. Ini sedang ada order untuk placemat itu, alas makan sama tempat buah, ada 130 set, berarti totalnya ada 1040 pieces dalam waktu 3 minggu. Kalau kita pembuatan tas, kita bentuk seperti ini dulu, ada tas seperti itu, baru kita proses untuk bleaching atau pencucian atau pemutihan dan anti jamur. Setelah itu proses finishing juga. Kalau untuk tas semua tergantung jenis, model, bentuk dan variasi. Karena tas ada yang benar-benar tas yang sederhana banget, ada tas yang rumit. Kalau yang ini satu hari bisa 4-5 untuk proses pembuatan. Tetapi untuk proses jadi dengan furing, dengan sampai paling ya 3 tas untuk satu orang. Ya, kalau petani di atas 200-an petani ya secara pening. Pengepul itu sekitar ada 15, pengrajin yang saya bina itu sekitar 30 orang. Jadi sekarang banyak petani yang nganggur, petani enceng gondok. Kalau pengepang seperti ini kita ini banyak sekali ya, itu ratusan orang yang mengepang. Karena suplai bahan baku di Rawapening ke daerah lain itu di atas 50 ton per bulan, baik bahan setengah jadi, baik bahan kering, basah maupun kepangan. Jadi banyak yang nganggur sekarang. Kita harus suplai bahan baku dari daerah lain dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Jadi kualitas enceng Rawapening itu sangat benar-benar bagus banget. Tidak ada yang nandingi, ibaratnya se-Indonesia ini nggak ada yang nandingi di Rawapening. Saya nggak berhenti, saya tetap suplai bahan baku dari daerah lain, walaupun kualitasnya berbeda. Kita untuk finishing dan prosesnya lebih, ibaratnya lebih dimanjakan, ibaratnya kalau campuran misalnya 1/1 ya kita nyampurnya 1/2. Jadi lebih mengeluarkan biaya untuk produksi, untuk finishing, untuk pengaliman dan sebagainya.
Saya hanya promosi lewat IG dan Facebook. Renita Encing Gondok ya, sama dengan IG-nya. Kontaknya atas nama Pak Slamet, Renita Encing Gondok 085 786 096 166 ya. Banyak teman-teman kita yang beralih profesi karena tuntutan ekonomi dengan adanya pandemi. Mereka beralih profesi lebih ke kuliner, lebih ke apa. Jadi mereka yang penting untuk mendapatkan hasil dulu. Jadi benar-benar untuk khususnya kerajinan itu sangat terpuruk banget karena hotel tutup, toko lalah tutup, semuanya tutup, hotel dan lain sebagainya tutup semua. Jadi kita tidak bisa mengeluarkan produk atau promosi produk atau nggak ada orang pesan, hanya lewat online tapi 1-2 kali. Jadi saat ini memang Encing Gondok di Rapening itu sangat bersih, sangat dihabiskan total karena katanya untuk tempat wisata dan revitalisasi Rapening. Saya sangat mendukung sekali seperti itu. Cuma jangan sampai ada dampak atau yang merugikan masyarakat sekitar yang sebelumnya memanfaatkan apa yang ada di Rapening tersebut. Itu tanaman pengganggu, tanaman gulma. Yang pertama, area tangkap nelayan akan habis karena tertutup Encing Gondok. Itu. Yang kedua, banyak para nelayan, pengusaha yang pembuat karamba memelihara ikan di Rapening. Itu karena tertutup Encing Gondok terus juga ikan akan banyak yang mati karena sirkulasi air tidak bisa. Yang ketiga, banyak tumbuhnya sarang tikus, sarang nyamuk dan lain sebagainya ada di situ. Tetapi itu juga menjadi nilai tambah tersendiri dari masyarakat sekitar Rapening yang ratusan orang hidupnya mencari Encing Gondok, jadi pengepul, jadi pengrajin. Harusnya kemarin tidak harus dihabiskan semuanya. Kasih Yona para petani, kasih para pengrajin biar agar kelangsungan usahanya masih terus. Tetapi itu terjadi benar-benar dihabiskan total. Jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa selain berusaha mencari suplai bahan baku di daerah lain untuk kelangsungan daripada usaha kita sendiri. Kemarin saya cuma WA sama satu pengepul yang ada nih. Dia menyediakan sebelum Encing Gondok dibersihkan itu per bulan 60 ton untuk yang basah per bulan. Terus yang kepangan itu 6-7 ton. Terus yang kering itu lebih dari 10 ton permintaan. Tapi sekarang hilang. Itu fakta ya. Faktanya kita supaya ke pengepul, satu pengepul. Ada berapa pengepul yang ada di Rapening, sekitar Rapening. Kalau misalnya tempat buah seperti ini, kita juga harus menggunakan cetakan. Setelah itu kita cetak, kita lepas cetakannya, kita cuci dengan bahan kimia agar bersih dan kita gunakan anti jamur. Setelah itu baru kita finishing.